Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Arfi dari kelas 2 IF dengan NIM 22411102268. Saya dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Oke, saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu, yaitu UAS, pada semester 2 ini, tahun 2023, tentang konsep dan penerapan filsafat ilmu Mula Sadra dan filsafat ilmu Al-Jabiri. Oke, yang pertama itu filsafat ilmu Mula Sadra. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, itu konsep dari Mula Sadra. Sebelumnya memasuki konsepnya, kita lebih mengenal terlebih dahulu sedikit dari Mula Sadra itu siapa. Jadi Mula Sadra itu nama lengkapnya itu Sadr ad-Din Muhammad al-Shirazi, adalah seorang filosof muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-17. Ia lahir pada tahun 1571 di Shiraz, Iran, dan dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam tradisi filsafat Islam yang dikenal sebagai hikmah masyriqi atau hikmah timur. Itulah mengenal sedikit dari Mula Sadra ya. Oke, kita masuk ke konsep filsafat Mula Sadra. Kalian bisa lihat dari belakang saya gambar itu ada konsep-konsep yang sudah tertuliskan di situ. Nah, konsep-konsep filsafat Mula Sadra ini mencakup berbagai aspek termasuk ontologi, epistemologi, kosmologi, dan filsafat keberagaman. Berikut yang telah tertuliskan di atas ya, yang di samping saya. Konsep filsafat Mula Sadra yang pertama, itu ada al-hikmah al-mutaliyah atau filsafat transenden. Mula Sadra mengembangkan konsep filsafat transenden yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam mencapai pengetahuan yang sejati. Menurutnya, pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui akal pikiran, tetapi juga melalui intuisi spiritual yang mendalam. Pengetahuan sejati berasal dari pengalaman rohani yang mendalam dan pemahaman intuitif tentang realitas sejati. Itu dari konsep yang pertama, itu al-hikmah al-mutaliyah. Lalu konsep yang kedua ada al-asalat al-wujud atau asal keberadaan. Mula Sadra mengemukakan konsep bahwa semua entitas atau objek yang ada memiliki asal keberadaan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap objek atau entitas dalam alam semesta merupakan manifestasi atau penampakan dari keberadaan absolut yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ini, semua objek memiliki sifat ilahi yang mencerminkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus ada yang ketiga, konsep yang ketiga itu ada al-hudud al-hadis atau penciptaan yang berkelanjutan. Mula Sadra berpendapat bahwa alam semesta ini tidak terdiri dari objek yang statis, melainkan merupakan proses penciptaan yang terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap objek dalam alam semesta ini terus-menerus dibentuk kembali dan diperbarui pada setiap momen dan waktu. Alam semesta ini tidak berhenti pada suatu titik dan waktu, tetapi terus berkembang dan berubah pada setiap titiknya. Itulah dari konsep yang ketiga, al-hudud al-hadis atau penciptaan yang berkelanjutan. Lalu konsep yang keempat ada hierarchy of being atau hierarki keberadaan. Mula Sadra memandang dalam alam semesta sebagai hierarki keberadaan yang terdiri dari berbagai tingkat realitas. Tingkat paling rendah adalah dunia materi, sedangkan tingkat paling tertinggi itu adalah dunia intelektual atau dunia ruhaniyah. Menurutnya, setiap tingkat keberadaan mencerminkan dan bergantung pada tingkat yang lebih tinggi. Tujuan manusia adalah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki ini melalui pengembangan potensi spiritualnya. Lalu konsep yang kelima, al-insan al-kamil atau manusia sempurna. Maksud dari konsep Mula Sadra, al-insan al-kamil ini mengembangkan itu konsep yang mengacu pada manusia mencapai potensi spiritualnya dan mencapai kesempurnaan sejati. Manusia sempurna adalah mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang realitas sejati dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Jadi itulah konsep-konsep yang merupakan bagian penting dari pemikiran Mula Sadra dan menyumbang pada perkembangan filsafat Islam dan pemikiran metafisika secara umum. Oke, baik, kita lanjutkan penerapannya. Tadi sudah dijelaskan beberapa konsep-konsep filsafat Mula Sadranya ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke penerapannya. Langsung saja ke inti materinya. Penerapan filsafat Mula Sadra dapat dilihat dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, teologi, mistisme, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa contoh dari penerapan filsafat Mula Sadra. Kalian bisa lihat di belakang saya sudah tertera gambar yang telah disebutkan penerapannya. Yang pertama itu filsafat, penerapan konsep hikmah masyhurah dalam pemikiran tentang eksistensi dan realitas. Konsep ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta adalah wujud yang berasal dari Tuhan. Dalam filsafat, konsep ini dapat digunakan untuk memahami hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Mengembangkan pemikiran metafisika tentang hakikat dan substansi. Mula Sadra mengajarkan bahwa substansi adalah eksistensi yang termanifestasi dan bahwa hakikat segala sesuatu adalah dalam proses bergerak menuju keberadaan yang lebih sempurna. Konsep ini memiliki implikasi dalam berbagai bidang filsafat, seperti filsafat ontologi dan epistemologi. Lalu yang kedua, ada teologi, penerapan konsep-konsep Mula Sadra dalam teologi Islam. Misalnya konsep hikmah masyhurah lagi yang tadi telah disebutkan di penerapan yang pertama, digunakan untuk memahami hubungan antara Tuhan dan alam semesta serta pentingnya pengalaman spiritual dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Pengembangan pemikiran tentang akhirat dan kehidupan setelah mati. Mula Sadra menekankan pentingnya kehidupan setelah mati dan pemulihan jiwa manusia ke dalam alam spiritual.
Konsep ini mempengaruhi pemikiran tentang kehidupan setelah mati dalam tradisi teologi Islam. Itulah penerapan yang kedua. Lalu penerapan yang ketiga, yaitu mistisme. Penerapan konsep-konsep Mula Sadra dalam praktik mistisme, pemikirannya tentang pengalaman spiritual dan pengetahuan batin dapat membantu praktisi mistisme mencapai kesatuan dengan Tuhan. Konsep ini digunakan dalam praktik meditasi, introspeksi, dan upaya untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Lalu penerapan yang keempat, yaitu ilmu pengetahuan. Penerapan pemikiran Mula Sadra dalam penelitian dan penemuan ilmiah. Meskipun Mula Sadra hidup pada abad ke-17, konsep-konsepnya tentang integrasi dimensi material dan spiritual dalam memahami alam semesta dapat mempengaruhi pendekatan ilmiah modern. Pendekatan ini mendorong eksplorasi ilmiah yang mempertimbangkan aspek spiritual dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, penerapan filsafat Mula Sadra dapat bervariasi tergantung pada bidang dan konteksnya. Namun secara umumnya, filsafat memberikan dasar untuk memahami eksistensi, hakikat, dan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Itulah beberapa penerapan dari Mula Sadra. Selanjutnya itu akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan dari Al-Jabiri. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, kita langsung saja ya ke materi selanjutnya, yaitu filsafat Al-Jabiri, konsep filsafat Al-Jabiri. Nah, filsafat Al-Jabiri merujuk pada pemikiran konsep yang dikembangkan oleh seorang filsuf Arab kontemporer bernama Muhammad Abid Al-Jabiri. Al-Jabiri adalah seorang intelektual Tunisia yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang filsafat Arab dan pemikiran politik. Nah, berikut ada beberapa konsep utama dalam filsafat Al-Jabiri yang telah tertera di teks belakang ya. Yang pertama adalah kritik teks atau An-Nazar al-Anas. Al-Jabiri semangat pentingnya kritik terhadap teks-teks klasik dan religius. Ia mengajukan bahwa pemahaman teks harus melibatkan konteks sosial, politik, budaya, dan intelektual pada saat penulisan teks tersebut. Lalu yang kedua ada penghakikian teks At-Tahqiq An-Nas. Al-Jabiri menekankan perlunya menghakiki teks melalui penelitian ilmiah dan metodologi rasional. Ia melawan pemahaman teks yang hanya didasarkan pada tradisi atau keyakinan yang telah ada sebelumnya. Lalu yang ketiga ada penghakikian sejarah atau At-Tahqiq At-Tarikh. Al-Jabiri pengaruh pentingnya penghakikian terhadap sejarah. Saya berpendapat bahwa interpretasi sejarah harus didasarkan pada penelitian ilmiah dan analisis yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk mencegah penemuan yang salah atau terdistorsi terhadap peristiwa masa lalu. Lalu yang keempat adalah pembaruan pemikiran Arab atau kritik terhadap pemikiran tradisional. Perlu digarisbawahi, Al-Jabiri secara konsisten menentang pemikiran tersebut. Jadi tidak perlu dijelaskan ya. Itulah beberapa konsep-konsep dari filsafat Al-Jabiri. Kita langsung ke materi selanjutnya, penerapan filsafat Al-Jabiri. Penerapan filsafat Al-Jabiri melibatkan beberapa prinsip dan konsep utama. Di antaranya yang pertama, penghormatan terhadap konteks budaya Arab. Al-Jabiri menekankan pentingnya memahami realitas sosial dan budaya Arab dalam pemikiran filsafat. Lalu, yang kedua, pembebasan dari pengaruh pemikiran asing. Al-Jabiri membahas penyebaran pemikiran barat di dunia Arab dan pentingnya mengembangkan pemikiran asli dan yang sesuai otonom dengan konteks Arab. Lalu yang ketiga, kritis terhadap tradisi dan otoritas. Al-Jabiri mendorong kritisisme terhadap tradisi dan otoritas yang dianggap membatasi pemikiran perkembangan. Lalu yang keempat, penerapan pemikiran rasional dan ilmiah. Al-Jabiri menekankan pentingnya pemikiran rasional dan metode ilmiah dalam memahami dunia dan mengatasi masalah sosial. Lalu yang kelima, relevansi filsafat terhadap kehidupan sehari-hari. Al-Jabiri berpendapat bahwa filsafat harus relevan dengan kehidupan nyata dan dapat memberikan solusi bagi masalah sosial. Ia mengajak untuk menghubungkan pemikiran abstrak dengan realitas konkret. Nah, penerapan filsafat Al-Jabiri dapat melibatkan bidang-bidang seperti politik, sosial, sastra, dan pendidikan. Misalnya dalam bidang politik, pemikiran Al-Jabiri dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara kekuatan politik dan budaya, serta untuk mempromosikan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dalam bidang pendidikan, filsafat Al-Jabiri dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum yang relevan dengan kehidupan siswa Arab dan meningkatkan pemikiran kritis mereka. Itulah dari penerapan filsafat ilmu Al-Jabiri. Oke, terima kasih apabila ada kesalahan dari perkataan saya ataupun materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Cukup sampai sini, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman. Oke, see you next time.